Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita tes dulu ini sebelum dikirim ke Kabupaten Pandeglang, Banten. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc 2BU. Lampu depan ya ini untuk Yamaha X-Rite lama. Oke, ini menggunakan menggunakan LED Osram yang 7955 CW, yang baru ya. Yang lama kan 7935. Kemudian reflektornya pakai win dan sudah ada kabel fittingnya dan sudah ada saklar on off nya sudah dirakit ya. Jadi ini nanti tinggal colok-colok aja. Kita ganjel dulu. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Ini kemasan dari lampu Osramnya, lampu LED ya, 7955 CW, banyak dijual di pasaran ya. Ini asal jangan salah beli ya, itu banyak sekarang yang non ori kayak gini, mirip kayak gini, cuman dia geser apa namanya, plastik giniannya, mikanya dia mika geser, bukan mika press atau mika segel kayak gini ya. Dia warnanya putih atau CW atau cool white ya belakang, makanya di sini kodenya CW, cool white, 6500 Kelvin. Nah yang lama itu 7935 itu 6000 Kelvin, ini 6500. Dia lebih terang 40%, sekitar 40% bila dibandingkan dengan yang 7935. Di sini ada tulisannya tuh, keterangannya ya, kelihatan nggak, coba di zoom. Nah compare to Osram ya, HCDC jadi bisa langsung dicolok tanpa ubah-ubah arus, tapi tetap kami sarankan dijadikan DC dulu, high power ya. Kalau yang lama new gen. Belakangnya seperti ini, simple, warnanya ini seperti ini, orange, dan ininya berwarna ya. Kalau yang non ori ininya nggak berwarna. Nah ini juga kalau ditembak pakai lampu ungu ya, lampu gelap itu, nanti dia berpendar. Oke, ini kemasannya. Kemudian kabel fittingnya pakai KEF 601 ya, dapatnya emang 601, kan ada 601, 650, 901 dan 950 dari AHM Honda. Oke, lanjut. Ini nomor antriannya, kemudian reflektornya pakai win. Ini kemasannya atau kardusnya. Kardus reflektornya kita pindahin dulu. Nah, setiap reflektor win di sini pasti ada logo win atau mereknya ya. Nih, kalau yang lain Narita gitu ya misalkan, atau Geronimo, atau satu lagi tuh yang apa sih, lupa saya namanya, saudaraan juga win, itu juga nggak ada, dia hanya lingkaran doang, nggak ada tulisan winnya. Ini sudah disegel, ini segel identifikasi aja. Kalau yang udah disegel gini berarti sudah saya cek ya, terutama bagian kuncian-kunciannya ini 1, 2, 3, dan 4, dia nggak ada yang mangap, yang ada yang terlepas gitu ya. Bagian belakangnya seperti ini nanti diganti aja saluran ventilasi udaranya. Ini bawaan dari win segini tuh, lihat ya, bisa dicabut dan ganti sama yang lama. Yang lama tuh maksudnya yang ori ya, yang bentuknya melengkung ya. Kalau yang lama masih ada, tapi kalau nggak ada ya udah tetap pakai ini aja, jangan dilepas ya. Oke, lanjut ke bagian lampunya dulu deh. Lampunya Osram T19 nih, dia dua sisi, kiri 6 kanan 6, totalnya 12. Kalau lampu jauh nyala semuanya 6 nya, 6 kiri 6 kanan maksudnya. Kalau lampu dekat yang nyala 3 sebelah kiri dan 3 sebelah kanan. Untuk kumparannya seperti biasa, tipikal atau karakternya Osram, dia nggak kelihatan warna tembaganya karena dilapis ya sama head shrink. Untuk elko nya atau kapasitornya ada di bagian bawah tuh, warna kuning. Untuk tanduknya 3 seperti ini. Kalau yang 7935 seingat saya tanduknya 2 ya, nggak ada tengahnya tanduknya. Nah yang membedakan lagi di sini udah ada tulisan Osramnya nih tuh. Yang lama dia nggak ada tulisan Osramnya. Kemungkinan yang non ori juga nggak ada tulisan Osramnya ya, saya belum pernah dapat ya yang mirip-mirip kayak gini ya, mirip banget kayak gini yang
ada tulisan OSRAM-nya belum pernah dapat yang non ori ya. Oke, ini lampunya AC DC, bisa langsung dicolok di motor tanpa ubah-ubah arus, tapi kami sarankan dijadikan DC dulu. Cara ngedesain ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorial YouTube-nya itu. Ya, teman, tutorialnya masih berbentuk teks ya, saya belum buatkan barcode-nya karena ini udah ngeprint banyak ya. Nanti kalau udah habis baru kita bikin barcode aja ya, linknya ya. Jadi gampang, nggak usah diketik-ketik ulang, jadi tinggal di scan langsung masuk ke YouTube. Kenapa dijadikan DC dulu? Supaya nanti hasil cahayanya itu dia nggak redup, nggak kedip-kedip ya. Nggak redup sih enggak ya, cuman dia agak berebeb gitu ya, nggak manteng. Nah, kalau pakai DC kan dia manteng, pong gitu ya. Nah, kemudian kabel fittingnya kayak gini. Ini warna ini karetnya karet besar. Ya biasanya kalau tanpa kabel, tanpa saklar, ini dari sini hanya sampai sini. Nah, karena ini ada penambahan saklar, jadi ada penambahan kabel. Ya, ini kabelnya panjangnya dari sini sampai sini, total sekitar 70 sampai 80 cm. Nah, kalau yang belum dirakit seperti ini. Nah, ini dalam proses perakitan ya. Nanti mungkin diterusin ya setelah selesai packing yang ini. Lanjut ya. Sini ada dua sikring cadangan dan sikring terpasang. Sikringnya pakai 10 ampere 6x30. Kalau yang ini putus, ganti dengan yang ini ya. Tuh. Ini saya lupa lagi masukinnya berbeda ya. Ini sikringnya yang model gelombang, ini model kawat. Nggak apa-apa lah ya, yang penting sikringnya sama-sama 10 ampere, tulisannya di sininya. Oke, kabelnya pakai kabel bintik. Nah, biasanya kalau beli saklar itu dia hanya sampai sini nih. Ini sambungannya nih. Nah, sambungannya ini saya menggunakan solder ya, jadi nggak cuma dililit kemudian disolasi. Ini disolder kemudian dibungkus pakai pembungkus kabel yang dipanasin itu. Ya. Lanjut ke bagian saklarnya. Saklarnya ini saklar on off biasa nih. Kebetulan dapat yang merek Minda nih ya, Uno Minda, bukan Minda, Uno Minda kan. Saklar yang merek Minda udah terkenal ya. Ini mungkin saklar yang lightnya ya. Ininya Uno Minda, dia nggak ada sablon-sablonannya, nggak ada tulisan on off-nya yang bersablon, tapi dia modelnya model timbul kayak gini ya. Ini off, ini on ya. Ketika beli saklar seperti ini, pastikan di klik dulu ya ininya ya, on off-nya ya, karena sering dapet yang jelek gitu ya. Nih modelnya yang jelek itu sama sih modelnya, cuman nah kayak gini nih, ini buntung nih, ini jelek nih ya, dari fisiknya juga udah jelek. Ini ketika diklik on seperti ini, dia nggak nyala lampunya ya, harus digoyang-goyangin dulu. Ini belum sempat saya beresin ya. Lihat perbedaannya ya, finishingnya juga kurang rapi ya ini gitu teman-teman. Oke. Oh ya, untuk soket 3 pinnya di sini ada tulisan disarankan arus DC seperti yang tadi saya bicarakan di awal ya. Nah, terakhir dipakein spiral band atau perapih kabel seperti ini. Ini yang melilit-lilit, melingkar-lingkar gitu ya. Oke, yuk kita tes. Ini dari motor nanti bentuknya seperti ini. Jangan anggapan motornya sudah DC ya. Kita colok. Nah, ini saklarnya udah dites ya, ini udah enak ya. Off, on, off, on. Untuk jauh dekatnya tetap menggunakan jauh dekat yang ada di motor ya, gitu. Ini kabel lampu, kabel adaptornya rada-rada nih. Nah, off, on, off, on. Jauh dekatnya, jauh, dekat, dekat, jauh, dekat, jauh. Ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan lah, itunya ada di situ. Nah, ini ya, ini dekat, ini jauh, dekat, jauh. Nggak kelihatan ya, ininya terlalu ray trace-nya nggak nangkep. Awasi bahasanya ya, hertznya ya, atau apanya tuh. Malah kelihatan redup jadinya. Ini dekat ya. Ya pokoknya kalau dekat dia agak turun gitu, nggak penuh atasnya ya. Kalau jauh
dia penuh atasnya. Nah kalau jauh ini nyala semuanya nih, apa namanya, lampu LED SMD nya. ih Nah seperti ini nyala semua nih. Kalau lampu dekat, nah itu yang bawah nggak nyala, nggak kelihatan ya, buat apa dikasih lihat ya. Tuh nggak nyala bagian bawahnya. Nah kalau lampu jauh ini nyala. Oh, nah itu kedip-kedip di sini kedip-kedip ya, nggak dapet cahayanya. Nah ini dekat, ini jauh, cuman pengen kasih lihat doang aja sih. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.